Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kita hari ini. Baiklah, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, Ananda semua, pada pembelajaran tematik tema 5H, subtema 3 hari ini, adapun tujuan pembelajaran kita untuk muatan IPA, kita akan belajar mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Kemudian kita akan belajar menjelaskan pengaruh kualitas air terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Untuk muatan IPS, kita akan belajar menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran pada muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar mengidentifikasi informasi penting dalam teks non-fiksi, kemudian menuliskan informasi penting dari teks non-fiksi dalam bentuk diagram. Untuk muatan SBDP, tujuan pembelajaran kita akan menjelaskan pengertian dan ciri-ciri gambar cerita, membuat gambar cerita berupa komik, dan menjelaskan teknik kering dan teknik basah. Pada muatan IPA, kita akan belajar menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Manusia memerlukan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk minum, mandi, atau mencuci. Sumber air masyarakat untuk aktivitas sehari-hari berasal dari tempat yang berbeda-beda. Perhatikanlah gambar berikut. Menurutmu, apakah air tersebut layak digunakan untuk mencuci muka? Apa alasanmu menjawab demikian? Jelaskan bagaimana seharusnya air yang layak digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak penjelasan berikut ini. Makhluk hidup memanfaatkan air untuk minum dan aktivitas lainnya. Keberadaan air menjadikan bumi satu-satunya planet di tata surya yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Air dapat dikatakan bersih jika memenuhi kualitas tertentu. Kualitas air adalah kondisi air berdasarkan ciri-ciri fisik, kimia, dan biologinya. Kualitas air dijadikan standar kondisi bersih dan sehatnya ekosistem dan kesehatan manusia. Kualitas air yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, air tidak berasa. Artinya, air yang berasa dapat disebabkan oleh zat organik atau bakteri atau logam yang masuk ke dalam air. Kedua, air tidak berbau. Air yang berbau biasanya disebabkan oleh pembusukan zat organik atau bakteri atau pencemaran lingkungan oleh limbah industri. Ketiga, air tidak keruh atau bening. Air yang keruh dapat disebabkan oleh zat organik atau zat lain yang tercampur ke dalam air. Yang keempat, memiliki tingkat keasaman yang normal. Baik Anda semua, mari kita lanjutkan pembelajaran kita dengan memahami pengaruh kualitas air terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Kualitas air yang baik sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan di sekitarnya. Berikut kegunaan air bagi makhluk hidup. Bagi manusia, air dimanfaatkan untuk minum, mandi, mencuci bahan makanan sebelum dimasak, dan mencuci pakaian, dan masih banyak lagi. Bagi hewan, air dimanfaatkan untuk minum, membersihkan tubuh dan mendinginkan tubuhnya saat berkubang, seperti gajah, badak, dan kuda Nil. Beberapa jenis hewan juga hidup di air, misalnya ikan dan udang. Bagi tumbuhan, air dimanfaatkan untuk proses fotosintesis. Beberapa jenis tumbuhan juga hidup di air, misalnya enceng gondok. Kualitas air yang tidak baik jelas akan mengganggu kehidupan semua makhluk hidup, baik yang berada di darat maupun di air, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Kualitas air yang kurang baik dapat berpengaruh kepada kehidupan, misalnya sebagai berikut. Krisis air bersih di beberapa daerah menyebabkan warga terpaksa mengonsumsi air payau. Air payau yang digunakan untuk mandi dapat memicu munculnya penyakit kulit seperti gatal-gatal. Untuk jangka panjang, orang yang mengonsumsi air payau akan mengalami gangguan metabolisme tubuh. Jika digunakan untuk mencuci, air payau menyebabkan pakaian kusam. Yang kedua, air yang mengandung limbah rumah tangga seperti sampah organik menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen. Hal itu karena sebagian besar oksigen digunakan bakteri untuk proses pembusukannya sehingga mengganggu kehidupan hewan air. Air yang mengandung sampah anorganik dapat menyebabkan cahaya matahari dapat terhalang dan menghambat proses fotosintesis dari tumbuhan air dan alga yang menghasilkan oksigen. Baik Anda semua, mari kita lanjutkan pembelajaran kita dengan muatan IPS, menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, silakan Anda menyimak video yang Bunda berikan berikut ini.
Baik Anda semua, dari video yang telah kita simak bersama dapat disimpulkan bahwa ketiga kegiatan antara produksi, distribusi, dan konsumsi memiliki ketergantungan satu sama lain. Kegiatan produksi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi juga tidak akan terjadi jika tidak ada barang hasil produksi dan konsumen barang tersebut. Kegiatan konsumsi tidak bisa diwujudkan jika tidak ada barang atau jasa hasil produksi dan kegiatan pendistribusian. Pada penguatan ISBDP, kita belajar mengenai pengertian dan ciri-ciri gambar cerita. Seperti yang telah kita ketahui bahwa gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita. Gambar cerita dapat mempermudah untuk menjelaskan maksud cerita. Gambar cerita juga memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Selain itu, adanya gambar cerita dapat menambah keindahan suatu tulisan atau cerita. Gambar cerita ada bermacam-macam. Salah satunya yaitu gambar cerita berbentuk komik. Komik adalah gambar cerita yang disajikan melalui kotak-kotak yang disebut panel. Komik menggambar tokoh-tokoh yang menarik. Komik dijadikan sebagai media untuk menyampaikan informasi atau cerita yang menarik kepada pembaca. Macam-macam komik antara lain: 1. Komik strip. Komik strip berisi beberapa kotak gambar komik. Keterbatasan panel yang digunakan tetap dapat menyampaikan gagasan cerita kepada pembaca. Yang kedua, komik humor atau komik lucu, berisi hal-hal yang dianggap lucu oleh penulis. Baik Anda semua, mari kita lanjutkan pembelajaran kita dengan menyimak video mengenai langkah-langkah membuat gambar cerita berupa komik. Check this out! Baik Anda semua, dari video yang telah kita simak bersama, kita ketahui bahwa ada 5 langkah dalam membuat gambar cerita, yaitu menentukan ide pokok, menentukan panel, membuat sketsa gambar, menebalkan sketsa, dan mewarnai gambar. Baik Anda semua, mari kita lanjutkan pembelajaran SBDP-nya dengan memahami dan mengetahui teknik kering dan teknik basah dalam pembuatan gambar cerita. Ada 2 teknik dalam mewarnai gambar, yaitu teknik kering dan teknik basah. Yang pertama, teknik kering. Teknik kering menggunakan alat-alat mewarnai seperti pensil warna, krayon, arang, dan kapur. Teknik kering lebih mudah dan lebih cepat dilakukan. Teknik kering tidak memerlukan media lain dalam proses pewarnaannya. Dan yang kedua adalah teknik basah. Berbeda dengan teknik kering, teknik basah memerlukan air atau minyak untuk proses pewarnaannya. Air atau minyak tersebut digunakan sebagai pengencer alat warna yang digunakan. Contoh alat mewarnai teknik basah yaitu cat air, cat minyak, dan cat poster. Oke Anda semua, untuk pembelajaran selanjutnya adalah muatan bahasa Indonesia. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan mengidentifikasi informasi penting dalam teks non-fiksi. Bagaimana caranya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah dapat memetakan pikiran-pikiran kita. Untuk menguraikan konsep menggunakan peta pikiran atau mengidentifikasi informasi penting dalam teks non-fiksi, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, menentukan ide pokok dari teks non-fiksi yang disajikan. Kedua, catatlah kalimat penjelas dari ide pokok tersebut dalam bentuk poin-poin. Dan yang ketiga, barulah kamu dapat menuliskan ide pokok dan kalimat penjelas tersebut ke dalam suatu bagian peta pikiran. Untuk mencoba menguraikan informasi penting, Anda bisa menyimak atau membaca halaman 84 untuk mengidentifikasi informasi penting dari teks yang berjudul sumber air ke dalam peta pikiran. Silakan dicoba. Oke Anda semua, pada pembelajaran bahasa Indonesia, mari kita lanjutkan dengan menyimak penjelasan tentang menuliskan informasi penting dari teks non-fiksi dalam bentuk diagram. Seperti yang telah kita ketahui bahwa diagram merupakan gambaran buram atau sketsa yang dibuat untuk menjelaskan sesuatu. Hal utama yang perlu dilakukan sebelum membuat diagram yaitu
Pertama, menentukan ide pokok serta informasi penting dari teks yang dibaca atau didengar. Setelah itu, tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks tersebut menjadi poin-poin. Setelah itu, barulah kamu dapat menuliskannya ke dalam diagram. Baiklah Nanda semua, mari kita mereview kembali apa yang telah kita pahami dan apa yang telah kita pelajari dalam pembelajaran hari ini. Hari ini kita telah belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air, pengaruh kualitas air terhadap kehidupan makhluk hidup, dan kita juga telah mempelajari bagaimana pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk bahasa Indonesia kita sudah memahami bagaimana mengidentifikasi informasi penting dalam teks non-fiksi dan menuliskan informasi penting dari teks non-fiksi dalam bentuk diagram. Kemudian kita juga sudah mempelajari mengenai pengertian dan ciri-ciri gambar cerita, bagaimana membuat gambar cerita berupa komik, dan kita telah mengetahui bagaimana perbedaan antara teknik kering dan teknik basah dalam pembuatan gambar cerita. Baiklah Anda semua, nilai ukhrawi dalam pembelajaran hari ini adalah sebagai manusia kita harus menjaga kelestarian lingkungan. Allah berfirman pada Quran surat Ar-Rum ayat 41-42 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah Muhammad, berpergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dan segala isinya adalah untuk dimanfaatkan oleh manusia demi kesejahteraan hidup dan kemakmurannya. Manusia diangkat sebagai khalifah di bumi yang diamanati agar menjaga kelestarian alam. Baik Anda semua, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.